Hi guys, welcome to Talking Session with us. Di sini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Kalian tahu nggak sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa ya? Oke, aku akan bertanya-tanya. Aku akan menanyain Maul dan Maul akan menjawab dan Maul akan menanyakan saya dan saya akan menjawab. Kita belum kenalan by the way. Oh iya, kenalin dulu ya. Nama aku Maulia. Dan di sini ada Lovelia. Oh my god, Lia. Kita ya. Aku dulu deh. Aku mau nanya dulu deh. Kira-kira nih, sistem pendidikan Indonesia tuh apa sih sebenarnya? Definisi kayak pengertiannya gitu. Sebenarnya ya kalau saya lihat-lihat dari tujuan sistem pendidikan di Indonesia itu tuh untuk mengembangkan potensi dalam siswa, jadi agar siswa dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila, contohnya seperti toleransi, gotong royong, persatuan dan lain-lain ya. Jadi dia selalu mengembangkan. Jadi kayak membimbing kita gitu ya. Membimbing lah. Kan kita juga punya guru yang bisa mengajar kita, mendidik kita gitu. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru. I love you so much. Caranya. Kayaknya gua iya dia aku ada pertanyaan. Apa. Boleh. Nih. Struktur sistem pendidikan di Indonesia itu kan banyak banget kan. Kita kan nggak bisa kayak tiba-tiba nanti kayak loncat ke jadi apa tuh? SMA kah? Bukan SMA, anak kuliah. Izin, nggak bisa dong kayak gitu, pasti kan ada tahapannya dong, benar. Kayaknya ya strukturnya ya itu pertama tuh SD dulu deh, karena kan kalau TK itu juga opsional kan, sama PAUD kan juga opsional pasti. Iya bisa. Jadi kayak pasti SD pertamanya, SD kan sekolah dasar, jadi kayak teman-teman di sini kayak mungkin baru usia 7-8 masuk SD dulu. Terus nanti kalau misalnya udah SD lulus nih 6 tahun, setelah itu next ke SMP. SMP dulu, sekolah menengah pertama, first. Nah, abis SMP itu baru nih kayak kita ini SMA. Izin. Kita di SMA mana nih sekarang? SMA. Untuk angkatan 27 kita ada basic angkatan. Gila sih, ya ampun. Abis dari SMA kita ke kuliah. Iya, benar banget kuliah guys, kuliah. Yeah. Kira-kira kamu kuliah mana Udah kepikiran belum Jujur nih udah kepikiran banget. Apa? Aku udah memprepare semuanya. Ayo. Saya sangat mengharapkan Undip plus Undip. Ya Allah, amin ya Allah. Oke, abis dari struktur mau bahas nih, kan kita kan ada SD, SMA sama kuliah. Kira-kira itu pendidikan informal, non formal, formal ya? Formal, non formal sama informal. Apa tuh bedanya Jadi di sini kalau untuk pendidikan formal itu sebenarnya umum banget ya. Mungkin kayak bisa dibilang kayak sekolah biasa, mungkin kayak SMP. Oh, kayak kita gini ya berarti ya. Iya, kita jadi dapat pendidikan itu dari guru secara langsung. Terus nanti kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang sebaya sama kita. Ya mungkin ada yang lebih tua. Relasi. It's okay ya. Relasi kita. Oke. Ya. Terus yang kedua ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu contohnya seperti kayak les atau private gitu, biasanya disediakan oleh orang tua ya. Jadi kayak penambahan ilmu gitu dari luar sekolah gitu ya. Jadi kan kita kan tidak melulu tentang belajar sekolah. mengenai akademik, tapi non akademik perlu juga diasah. Ya mungkin kita butuh les seperti itu. Terus untuk yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu pendidikan yang kita dapatkan dari orang tua. Jadi seperti contohnya kayak kalian kebaikan itu, kayak kebaikan dari usia berapa bulan sampai 7 tahun kan nggak mungkin kan kita 7 tahun 7 tahun itu kita ngangong gitu kan. Mungkin kan kita kayak ada ilmu dulu nih dari orang tua gitu kan ya. Kayak orang tua perannya itu ya mungkin contohnya kayak nak kamu kalau semisal mau makan cuci tangan dulu ya. Itu kan sangat pendidikan yang ya dasar. Berarti itu termasuknya informal. Ya informal.
siap. Lovel, ini aku mau tanya kamu ya, jujur. Sebenarnya aku ngerasa ya, sistem pendidikan di Indonesia tuh kurikulumnya kayak sering banget berubah. Itu tuh Benar. kenapa sih? Kalau menurut aku ya, Indonesia ini kayak maaf. Maaf ya ampun. guys, Enggak. Jadi tuh kayak menurut aku kan pemerintah ini kayak mengikuti perkembangan kita nggak sih sebagai generasi yang selalu maju dan teknologi maju. Pasti kan pemerintah kayak mengikuti perkembangan kita juga kan. Nggak mungkin melulu tentang kayak seperti zaman dulu yang mengajarnya mungkin masih dalam pembelajaran seperti biasa. Kalau kita kan teknologi udah canggih ya sekarang, apalagi kayak yang Cina itu, aduh. Nah, berarti kan kayak semakin sini kan lebih mengikuti gitu loh perkembangan teknologi atau pengembangan pendidikan yang seperti sekarang nih, kita bisa buat edukasi lewat video, itu juga perkembangan zaman. Ya, izin interupsi boleh? Boleh. Kenapa tuh? Kalau aku lihat ya, jujur dengan seringnya adanya pergantian kurikulum ini tuh banyak banget nih siswa yang protes. Kok kurikulum di Indonesia ini kok sering berubah ya? Kita kan jadi bingung gitu kan, kayak tiba-tiba yang tadinya kurikulum merdeka terus sekarang nanti ada tambahan TKA. Aduh, gila. Cuma ya, Maul, kalau misalkan kita lihat dampak positifnya kan teman-teman sekarang kan mohon maaf sekali ya, cuma kan banyak nih video-video yang tertera kalau misalnya anak SMA belum bisa perkalian gini-gini, dan dengan adanya TKA kan mungkin kita dampak positifnya kita mungkin akan nge-pressure diri kita supaya ngerti gitu loh mengerti pemahaman yang selama ini kita pelajari dan akan diteskan ke besokannya kan. Nah, jadi kayak kita mungkin langsung dapat kebaikan nih, kayak mengerti langsung. Terus kayak kalau misalkan sekarang kan waktu TKA itu kan mungkin kita ada UTBK doang nih. Nah, kalau ada TKA atau UTBK ini kan malah membuat kita lebih giat lagi mungkin belajarnya, lebih nge-pressure diri kita supaya kita semangat untuk meraih masa depan kita dengan tes tersebut gitu kan. Ada dampak positifnya sebenarnya sih, Mbak. Iya. Gitu. Easy. Oke. Aku boleh tanya lagi nggak ya? Beneran dong. Oke. Beneran weh. Aku tuh sempet dengar ya, jujur sistem TKA ini sedikit membingungkan. Iya, soalnya ternyata setelah TKA ini sudah selesai, ternyata ada beberapa universitas yang tidak menggunakan nilai TKA untuk syarat lolos. Ya ampun. Iya. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan nih ada univ yang enggak pakai nilai apa sih Nilai TKA, oke. Kalau univ ini enggak pakai nilai TKA kita tapi enggak yang kayak lebih ke nggak usah belajar kan besok TKA nggak masuk nih di univ ini. Nah, jangan kayak gitu teman-teman, jangan, karena kalau misalnya kayak gitu malah kita gampangin dong. Karena kan kalau kita kan nggak tahu kan perkembangannya kurikulum ini kayak gimana. Nanti tiba-tiba kalau univ itu tiba-tiba pakai nilai TKA, wah, dor. Kita yang awalnya kayak biasa santai itu tiba-tiba kan langsung kaget kan. Mending kalau kataku ya mending mentingin TKA dulu deh, karena kalau karena kan TKA kan nggak melulu tentang kayak univ ini dipakai atau enggak kan. Cuma karena kalau misalkan kita nggak tahu univ itu tiba-tiba pakai kan kita nangis. Ya kita yang penting prepare dulu ya, daripada nanti nggak bisa apa-apa kan jadinya kayak ada kata-kata sedia payung sebelum hujan. Sedia belajar sebelum pergantian. Iya. Wait a minute. Oke, aku mau nanya, menurutmu sih ya, sistem pendidikan Indonesia ini udah merata belum sih? Kayak seluruh Indonesia ini sudah merata belum sih pendidikannya nih? Menurut kalian gimana aja sih? Menurutku gimana? Kalau menurut saya ya, Oke. sebenarnya kalau dilihat-lihat ya dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, menurutku belum bisa dibilang merata ya fasilitasnya ya. Jujur kayak banyak daerah pelosok yang mungkin tuh kurang ternotis akan fasilitas pendidikan mereka. Jadi mohon untuk pemerintah mungkin bisa lebih care lagi ya untuk para rakyatnya, mungkin tolong sekali. Jadi apa lagi? Aku
pertanyaan nih. Lagi nih. Lagi Ya lah. ampun, ini kita sampai berapa menit ya ampun? Oke. Kan biar mereka tahu. Biar audiens tahu, boleh. Terus? Aku mau tanya ini deh. Dampak kurikulum merdeka bagi siswa tuh apa ya sebenarnya? Kayak kan kita disuruh nih kayak ada project P5 gitu kan. Bener. kadang- P5 apa tuh? Oke. Menurut aku dampak positif sama dampak negatif sih. Sebenarnya ada dampak baiknya, dampak buruknya juga. Ini POV dari aku sebagai siswa. Mohon maaf Bapak Ibu guru kalau misalkan salah, mohon maaf. Izinkan kita beropini. Iya. Dampak positif dulu lah ya, yang baik dulu. Positifnya kita bisa ini sih Maul. Kemarin kan kalau P5 kita kan menyampaikan kayak ide-ide kita, inovasi kita untuk project kan. Nah, kita tuh kayak lebih inovatif lagi gitu loh. Dan kita juga mikirnya kayak ke depannya. Terus kayak misalnya kita kemarin tuh buat apa sih namanya? Apa sih Maul? Kita tuh dulu pernah diajarin membuat lilin. Ah bener, dari bahan minyak yang tidak terpakai. Terus yang paling sangat bermanfaat sekali itu Bener. kita menanam pohon mangrove. Iya itu asik banget guys, Itu asik. serius. Dan kita nggak cuma menanam doang sih guys, kita juga membersihkan sampah-sampah iya, yang ada di pantai. Nah, pantai Tirang betul. Nah, itu kan berarti kan dampak positifnya banyak banget kan buat kita untuk mengerti nih yang tidak melulu tentang pelajaran, tentang akademik gitu loh. Nah, cuma dampak buruk, nggak ada dampak buruknya sih sebenarnya Bapak Ibu jujur. Jujur nggak ada, ini sangat bermanfaat sekali. Cuman kadang kita merasa bahwasanya kalau P5 ini itu membutuhkan banyak sekali biaya. Iya teman semuanya, Bapak Ibu guru mohon maaf sekali. Cuma namun untuk model dan itu menurut kita kan membutuhkan biaya. Jadi kayak modal sama apa ya? Berarti apa sih penghasilan kita balik ke kitanya itu kayak sangat jauh sekali gitu loh. Ya malah kadang kayak kita udah bati nih tapi kayak banget. Tau gak sih mau dulu aku pernah loh modalin 100.000 misalnya. Aku cuma berarti cuma 30.000. Ya Allah. Balik aku 30.000 kayak ya ampun, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang tidak ditiadakan lagi. Tidak Masih diadakan guys. Kok diadakan? Kokurikuler. Oh iya ya. Jadi perbedaan kokurikuler dengan P5 itu seperti ini guys. Dulu untuk Kalau P5 itu bisa P5 dulu. dilaksanakan hampir sebulan, mungkin kayak 2 minggu gitu 2 ya. minggu benar-benar. Cuma untuk kokurikuler saat ini karena kita ingin meningkatkan efektivitas Iya, dalam pembelajaran, jadi durasinya 1 minggu doang nggak sih? dikurangin jadi 1 minggu saja. Gitu. Dan itu menurut aku juga lebih baik 1 minggu aja nggak sih, karena supaya kita nggak ketinggalan pelajaran juga, materi-materi juga yang perlu diujikan nih. Thank you banget ya yang udah dengerin gitu. Udah. Guys. Kita lebih salah ini. Oh my god. Oke. Beneran kita membahas itu doang. Kalian kalau semisal masih kepo-kepo lagi bisa tanya kita di Self Section with us. Oke. Thank you guys.